Pendahuluan. Resiko berhubungan dengan tidak kepastian ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Lalu menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah risiko. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Oleh sebab itu, risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan tekstil yang mengalami kebakaran, kerugian dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar. Juga tidak dapat beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Risiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen risiko yang baik, salah satunya dengan menerapkan 5 langkah manajemen risiko. Jika suatu organisasi menghadapi risiko, maka ada beberapa alternatif untuk mengendalikan risiko tersebut. Baik, di sini saya melanjutkan materi yang tadi, yaitu ada B, pengendalian risiko atau risk control. Yang pertama yaitu penghindaran risiko atau risk avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari ekspor terhadap risiko dengan jalan. Yang pertama yaitu ada menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang B yaitu ada menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko itu. Selanjutnya di sini ada pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian kerugian dijalankan dengan A, merendahkan chance atau chance untuk terjadinya kerugian. Yang B, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Yang C, menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol menurut timingnya. Yang ketiga yaitu pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama menggantikan penempatan dalam suatu lokasi. Yang keempat yaitu di sini ada kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambahkan banyak ekspor untuk dalam batas kondisi perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramakan, jadi resiko dikurangi. Yang selanjutnya ada yang kelima yaitu pemindahan risiko. A. Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya atau kontrak, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilik gedung itu kepada pemilik baru. B. Resiko. Contoh itu sendiri yang dipindahkan. Pada suatu kasus penyewaan gedung, penyewaan mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Contoh yang dikemukakan di atas, transfer memanfaatkan transfertor dari tanggung jawab karena itu exposure itu sendiri yang dihilangkan. C. Suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagian cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar.